Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di majelis ilmu kita. Mudah-mudahan harapan kita semua mendapat kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberi kepahaman dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah ini. Kita kajian ini untuk pada hari ini umum saja ya. Pertama, coba dibuka surat An-Nisa ayat 34. Ya, coba baca Ustaz Asep. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki suami itu lindung bagi perempuan, lindung bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan karena nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna binatanakum wala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Para suami itu adalah pemimpin para istri. Jadi suami itu Allah ciptakan sebagai pemimpin para istri. Kenapa suami jadi pemimpin istrinya? Karena Allah lebihkan si suami itu atas perempuan, atas istri. Dan juga dengan sebab para suami itu memberikan nafkah kepada para istri min amwalihim, dari harta mereka. Jadi si suami inilah yang akan bertanggung jawab seorang istri apakah nanti akan dibawa ke surga atau ke neraka. Ini tergantung suami ini, perempuan ini atau istri ini ya. Kemudian fasolihatu, maka istri-istri yang soleh itu adalah qonitatun, yang taat kepada Allah,
hafizatun, yang menjaga diri, lil ghaibi, ketika suami tidak ada di rumah. Nah, ini istri yang solehah itu adalah yang bisa menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah. Jangan memasukkan siapapun ke rumahnya, ya, ketika suami tidak ada, kecuali mahramnya. Mahram itu adik sendiri, ya. Kalau adiknya laki-laki, adiknya suami yang laki-laki jangan, itu neraka kalau kita masuki. Begitu juga kalau seorang istri atau seorang suami memasukkan adik istrinya, ipar, itu juga neraka. Kata Rasulullah itu neraka, bahaya, ya. Nah, oleh karena itu, ketika suami tidak ada di rumah, istri yang solihah itu adalah menjaga diri, ya. Di rumah aja baca Al-Quran, ngasuh anak, ya. Kalau mama ada tetangga dekat nggak apa-apa lah, ya, kayak begini nih tuh seberang situ. Jangan ngelancong kemana-mana, karena Allah juga menjaga mereka. Dan istri-istri yang kamu khawatirkan nusuzahuna, nusudnya, nusud itu durhaka terhadap suami. Ketika suami tidak ada di rumah, suami juga sudah pesan, kamu jangan kemana-mana sih kalau saya nggak ada di rumah. Ketika pulang si istri kagak ada. Nah, apa kata ayat di sini? Fa'iduhuna, nasihati mereka. Nasihati dengan lemah lembut, yang kamu, saya minta deh, kalau saya tidak ada di rumah, kamu jangan kemana-mana. Nah, ini setelah saya perhatikan, kalau saya pulang dari kerja, kamu kok nggak ada di rumah, kemana? Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi kalau suami pulang, istri ada di rumah, sambut dengan senyum, senyum mesra otomatis, ya, bukan senyum sinis. Jangan ditanya si suami bawa duit enggak. Sambut, mas mau minum apa? Tawarin dong. Teh manis, apa kopi. Nah, kalau biasanya sukanya teh manis, nggak usah ditanya, bikinkan teh manis. Ini wanita atau istri yang solihah, ya. Ketika dipandang oleh suaminya, suaminya senang sekali. Ketika disuruh oleh suaminya, dia taat. Tapi ingat, selama suaminya juga taat kepada Allah. Kalau suaminya bajingan, tendang aja, nggak apa-apa. Suami bajingan nggak taat kepada Allah, ya. Jangan diurusin, tinggal pergi, malah pulang ke rumah orang tua. Kalau suaminya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak sholat umpamanya, gampangnya saja. Kalau si istrinya tadi nusuj, durhaka, nasihati. Kemudian pisahkan tempat tidurnya, ya. Jangan dikeluarkan. Istri tinggal tidur di ranjang, kita di sofa. Sofanya kagak ada, biar di lantai. Oh, ya, tinggalkan tempat tidurnya, pisah ranjang disebutnya kata orang sekarang. Masih juga nggak nurut, wadribuhuna, pukul mereka, pukul pakai lidi, diikat 100 biji itu kayak Nabi Ayub, ya, pukul jebret jebret kayak anak kecil, kan udah sakit itu. Nah, ini perintah Allah, ajari mereka dengan demikian, ya. Kemudian fa'in ata'nakum, ketika si istri sudah taat kepada kamu, nurut, jangan cari alasan, ya. Kamu jangan cari alasan, cari jalan lain untuk menceraikannya. Udah taat baru cari alasan ini itu, ya. Jangan tuh. Itu innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah Maha tinggi, ya, Maha agung. Kemudian kalau juga tidak bisa dinasihati oleh kita, oleh si suami, ayat berikutnya menjelaskan wa in khiftum shiqaqa, ya, bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau kamu takut bertengkar melulu,
diberi nasihat malah nyap-nyap, bertengkar. Kata Allah, utus ya seorang hakim dari pihak laki dan juga seorang hakim dari pihak istri. Tuh, suruh dia yang mendamaikan. Suami dan istri jangan dipertemukan. Biarin hakam atau hakim atau orang yang dipercaya untuk membicarakannya. Apa maunya keduanya ini, apa mau islah? Kalau mau islah yang benar, kalau memang mau putus sekalian kan gitu. Tapi ini hakim yang membicarakannya, bukan si suami dan istri. Kalau enggak nanti berantem, nanti rame jambak-jambakan ya. Banyak yang terjadi karena nggak punya hakim. Nah jadi dalam ayat ini jelas ya bahwa pertama suami sebagai namanya pemimpin para istri, istri pun harus berlaku sebagai orang yang dipimpin. Nah, kenapa? Karena suami itu memberikan nafkah kepada para istri. Nah kalau gimana kalau istrinya yang memberi nafkah suami? Wah kita juga bingung, ayatnya nggak ada ya. Nggak ada an-nisa'u qawwamina 'alal rijal. Tetap walaupun si istri yang mencari nafkah, tetap suami tetap sebagai pemimpin. Tuh. Walaupun barangkali harta benda yang megang istri, suami dijajanin. Tapi sebaiknya tetap suami yang mencari nafkah sesuai dengan ayat ini ya. Nah, itu. Jadi istri yang solehah itu kata Rasulullah yang apabila dipandang oleh suaminya gemes gitu ya, senang melihatnya, dan apabila disuruh taat dia, nggak usah disuruh bikin kopi bikinin ya, teh manis bikinin, jangan kesel ya. Saking keselnya barangkali yang seharusnya teh manis dikasih gula dikasih sitrun. Habis bawa duitnya sedikit, kok teh manisnya pahit sih teh manisnya? Iya saya kesel, habis nggak bawa duit banyak, jadi saya kasih sitrun aja. Namanya nggak sabar namanya ya. Nah. Kemudian coba kita masih cerita masalah rumah tangga nih. Coba buka surat Al-Baqarah ya, ayatnya 226. Ustaz Duki baca 226 dan 227 Al-Baqarah. Bagi orang-orang yang mengikat istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Ampun Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan suami-suami yang mengilah itu menyakiti para istri mereka, menyakiti dengan cara tidak memberi nafkah, dengan cara tidak menggauli, gua rasain lo, gua kasih nafkah, kata suami nih ya, rasain lo, gua nggak pulang-pulang. Kalau udah demikian ya, kalau nyakiti istri sengaja nggak pulang-pulang, ingin nyakiti istri, sengaja nggak memberi nafkah, enggak karena ingin menyakiti istri,
tarabbusu arba'ati asyurin, harus ditangguhkan ya. Jadi ditangguhkan selama 4 bulan. Jadi ditangguhkan, menunggu 4 bulan ya. Menyakiti istri dengan tidak memberi nafkah 4 bulan ditangguhkan, nggak boleh pulang, nggak boleh campur. 4 bulan. Kemudian fa in fa'u ya, fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau umpamanya 4 bulan itu dia ingin berniat baik, kembali islah, ingin tidak menyakiti istri, ingin benar, silahkan, nggak masalah. Allah juga Maha Pengampun. Tuh. Wah, pas berpikir-pikir dia rupanya hidup sendiri, dicoba hidup sendiri nggak enak juga, nggak ada yang nyuciin kaosnya, nggak ada yang nyuciin pakaiannya, balik lagi aja lah. Tapi 4 bulan tuh. Tapi juga wa in azamut talaqa, dan jika juga mereka ingin berazam ingin menceraikan, 4 bulan itu cerai. Dalam 4 bulan ini balik, berbuat baik lagi kepada istri atau mau pisah. Tuh, 4 bulan kalau si suami menyakiti istri. Oleh karena itu, kalau suami beriman kan nggak ada niatan untuk menyakiti istri. Dan istri itu jangan dijadikan apa namanya kayak budak, mitra istri itu untuk musyawarah, ya kan? Untuk iya, itu bisa. Pertama ya tadi kan, ingin tidak menggauli, itu kan nyakiti juga. Tidak memberikan nafkah, ya kan? Nau rasa istilahnya, nggak dicampuri, rasain lo, nggak gua campuri, nggak gua kasih nafkah. Nah, suami semacam ini harus menunggu 4 bulan untuk balik laginya. Kan otomatis tahunya dari mana itu? Si istri juga harus kasih tahu kepada orang yang paham, ya kan? Kata istrinya, umpamanya berita ke saya, kasih tahu ke saya, Pak Isad, suami saya ngancam nggak mau ngasih nafkah 4 bulan, nggak ngasih nafkah, nggak pakai jumlah, nggak pakai bulan nafkahnya, 1, nggak juga nggak pengen mencampuri saya. Nah kalau gitu jangan dikasih selama 4 bulan. Tuh, 4 bulan batasannya. Setelah 4 bulan dikasih, berpikir oleh Allah nih ayat ya, 4 bulan apakah dia mau kembali baik terhadap suami apa istri, atau mau pisah setelah 4 bulan itu ya. Jadi nggak sembarangan kalau si taklik kan, kalau pergi 6 bulan tanpa izin, nah nggak ada dasarnya. Ini mah nggak usah 4 bulan di rumah saja, tapi nggak pengen nyakitin bini ya, pisah harus ya. Jadi andai kata ada suami yang semacam ini, kalau di kita sih nggak ada. Tetangga kita biasa kan ada yang begitu ya. Nah 4 bulan nggak boleh campur dulu, tunggu sampai dia pikirannya tenang. Tenang itu untuk berpikir selama 4 bulan itu. Kalau dia pengen kembali berbuat baik, islah, baliklah. Kalau pengen pisah 4 bulan itu pisahlah. Ya, coba ayat 228-nya. Tolong putri deh, ibu-ibu, bukan putri kan belum punya suami. Ya, siapa aja? Ini Nyonya Ustadz Asep. 228-nya.
para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka untuk tidak kali ini. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mereka seimbang dengan kewajibannya menguruskan kalian yang lantas. Tetapi para suami melakukan kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Istri-istri yang solihah itu kalau diceraikan oleh suami-suaminya maka hendaklah menahan diri selama 3 kali suci, gitu ya. Jangan nikah lagi sebelum 3 kali suci. Waktu diceraikan kan dalam keadaan haid kan nggak boleh. Mas, jangan ceraikan saya lagi haid. Nah, masa mau cerai ngasih tahu dulu ya, biasanya kan enggak. Keadaan haid, keadaan hamil men apek aja si suami nggak beriman. Cerai aja, yang penting cerai kan gitu ya. 3 suci, jangan menikah dulu. Jadi kalau ini haid ya, dihitungnya haid dulu nih. Habis haid suci, haid lagi suci, haid lagi suci. Jadi 3 bulan kurang lebih. Setelah 3 bulan atau 3 kali suci, andai kata si suami tidak ingin merujuknya, ada laki-laki lain mengkhitbahnya, kalau mau diterima terimalah, karena di situ sudah tidak ada keraguan lagi di dalam rahim wanita itu bayi yang terkandung dari mantan suami yang dulu ya. Maka boleh tuh. Jadi 3 kali suci iddahnya, 3 kali suci. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak halal bagi mereka wanita-wanita yang dicerai tadi menyimpan atau menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Itu pun kalau mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna, dan para suami ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuknya, untuk kembali kepada si istri tadi. Dalam masa tempo atau wilayah 3 kali suci, di tengah-tengah 3 bulan itu mantan suaminya pengen kembali lagi, silahkan. Tuh, enggak harus nikah, enggak. Ya, tapi kalau sudah habis masa iddahnya, udah lewat 3 bulan, tetap harus, walaupun mantan suami harus pakai ijab qabul. Ya. Jadi kata si istrinya melalui walinya, saya nikahkan kepada engkau putri kandung saya yang bernama Fatimah binti Muhammad, atau enggak pakai binti kalau anak kandung saya mah. Pakai mas kawin. Dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar tunai. Habis dia ancam kalau pengen balik dengan saya, mas kawinnya 1 kilogram. Wah, pokoknya mau, karena memang masih cinta, dulu kita lanjut aja. Nah, umpamanya begitu. Tapi ketika masih dalam 3 kali suci tadi, di tengah-tengahnya sebulan, 2 bulan, 2 bulan setengah, 2 bulan 20 hari, 25 hari, jadi udah 2 bulan 25 hari, tinggal 5 hari lagi habis iddahnya, ya. Balik. Ya udah, tinggal bilang aja raja'atuki. Ya kan? Raja'atuki ya Aisyah. Saya terima rajukmu. Udah cukup disaksikan oleh Ustaz Asep sama Ustaz Uki. Jadi nggak usah makan besar, udah ngopi aja cukup. Ya kan? Tapi kalau tadi
sama, walaupun gak dipestakan besar-besaran harus ada walimah lagi kalau sudah habis masa idahnya. Tuh ya. Kemudian andai kata terjadi terus bercerai, nih ayat berikutnya ya. Bukan ayat berikut, selanjutnya walahuna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi wanita yang dicerai itu ada hak yang seimbang. Ya, kalau hartanya tadinya ada 300 juta dibagi 2 dulu. Tapi ayat selanjutnya walirijali alaina darajatun. Bagi suami ada kelebihan 1 derajat. Akhirnya yang tadinya hak seimbang dibagi 2 tadi ditambah hak suami, jadinya hak suami 2, hak istri 1. 2/3 harta untuk suami, 1/3 harta untuk istri. Ini kalau cerai hidup. Nggak ada waris, nggak ada. Orang cerai hidup udah punya harta 3 miliar, udah bawa 1 miliar untuk kamu. Tuh istrinya kayak si itu tuh, si Nazar itu kawinnya pestanya kayak apa namanya Alibaba aja no, miliaran tuh. Dia dapat janda buaya raya. Siapa namanya? Muzdalifah. Jadi pas lagi tiduran ada begitu tuh, ada pesta begitu. Pas saya kan bilang kalau lewat apa aja yang kelewat nangkep ke sini langsung hafal. Tuh, saya lewat ada nyanyian apa saja, mau Peter Pan enggak pakai hafal tuh langsung tuh. Iya. Tahu nggak tahu tuh. Iya. Jadi begitulah ya. Kalau suami istri bercerai hidup, kan suaminya yang bekerja, kan iya istri sebagai bendahara di rumah. Jadi walaupun istri nggak kerja ada hak di situ. Ini ayat Al-Baqarah 28 ini ya. Jadi istri 1/3, suami 2/3. Udah silahkan, masa membuang istri dicerai keluar rumah begitu aja. Nah selama idah itu juga andai kata itu istri nggak boleh keluar rumah, tinggal di rumah suami tadi, diberi nafkah sampai idah selesai. Kalau si suami nggak ada tujuan lagi untuk merujuknya. Kalau cerai hidup, cerai meninggal, suaminya meninggal, si istri pertama dapat 1/3, 2/3 itu dapat lagi. Kalau punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4 lagi. Jadi 1/3 dari harta keseluruhan, ya, 1/8 dari harta suami itu. Jadi meninggalkan istri tidak dalam keadaan susah. Nggak kayak, maaf, pada orang Betawi nggak? Kalau orang Betawi kan punya istri muda, udah bercerai tinggal aja, diusir tuh, nggak bawa apa-apa, bawa baju gendongan doang. Mestinya pertanyaan yang banyak dong. Namanya meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak miskin, tuh ya. Nah kemudian ayat berikutnya masih ibu-ibu deh, 29-nya, 229-nya. Kan ini ayatnya ibu-ibu nih.
At-talaqu marratani. Tolak yang bisa dirujuk oleh suami itu tolak 2 kali ya. Jadi bercerai, rujuk, bercerai, rujuk. Itu 2 kan? Balik 1 lagi. Kalau sudah 3 kali bercerai nggak boleh. Jadi kemudian setelah 2 kali tolak itu, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Apakah akan dipegang ya, imsak atau menahan? Ya, jadi di situ atau menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Kemudian wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma aitumuhunna syai'a. Maka tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Sudah dihibahkan nih untuk kamu rumah, udah nih ya, pas bercerai diambil lagi. Nah ini nggak halal ya, karena sudah diberikan kepada istri, diambil lagi, balik ucus namanya kalau bahasa anak mah, nggak boleh. Nih itu ya. Kemudian illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali keduanya khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi pada dasarnya bercerai itu juga, kenapa kita bercerai umpamanya dengan istri? Karena tidak bisa menegakkan hukum Allah. Kenapa umpamanya menikah? Karena ingin menegakkan hukum Allah. Berpisah dan bercerai hendaknya karena tidak bisa menegakkan hukum Allah. Kalau si istri tidak bisa diajak kerjasama untuk menegakkan hukum Allah, silahkan dicerai. Kalau istrinya solihah dicerai, suaminya keterlaluan namanya tuh. Ada zaman Rasulullah, haulah namanya, ya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya bukan mencela suami saya, ibadahnya khusyuk, akhlaknya baik, cuma aku takut berbuat kekafiran di dalam, maksudnya tidak bisa menegakkan hukum Allah. Rasulullah paham. Apa mas kawinnya? Kebun kurma. Kebun kurma di sono, Pak Haji juga tahu di sono hektaran Pak Haji ya. Nggak ada kebun kurma kayak sini di jalan Belancir begitu. Hektar di sono. Bayangin aja, karena tidak sanggup menegakkan hukum Allah, dia hulu. Tuh hulu pertama pada zaman Rasulullah itu haulah. Ya, akhirnya kebun kurma selaku mas kawin diambil, diserahkan kepada suami, mantan suaminya. Suami nurut kalau udah begitu, zaman Rasul nurut, ya, nggak ngeyel. Di sini jahat, tapi nggak mau melepas terhadap istri, nggak baik, tapi nggak mau melepas, kayak main layangan, dilepas diulur ya. Mestinya kalau memang dia nggak bisa berbuat baik, istrinya juga nggak sanggup, lepaskan dong. Barangkali dengan yang lain bisa berbuat baik. Tuh, ini enggak, istrinya sudah berbuat baik, ya, umpamanya dianya nggak mau berbuat baik, ketika istrinya hulu, dia nolak. Oleh karena itu sebenarnya bukan istri dan suami yang berhadapan, tapi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yang berbicara tuh. Nah, tolak yang bisa dirujuk ini 2. Kalau sudah 3 nggak bisa si suami balik lagi, kecuali si istri tadi nikah lagi dengan suami lain, kemudian bercerai. Kalau nikah lagi dengan suami lain, diteruskan oleh suaminya, ya gondel digigit jari, nggak bisa. Jangan direkayasa. Namanya kalau direkayasa nikah muhalil, haram hukumnya. Mas atau si Anu nikahin mantan istri saya ya, saya bayarin biaya semua, saya biayain semuanya, tapi jangan dicolek-colek sedikit pun. Setelah selesai nikah, ceraikan ya. Ini tetap haram hukumnya. Orang suami istri sah kok, dinikahkan oleh walinya, ya udah terusin nggak apa-apa. Tuh ya, tuh itu nikah semacam itu namanya nikah muhalil, haram. Nikah muhalil, nikah mut'ah, kawin kontrak haram. Kawin mahram, pergi haji dimahramkan sama laki-laki haram. Tuh.
Nikah sighar haram. Nikah sighar itu nikah barter. Ya. Umpamanya si A punya adik perempuan namanya si B. Si C punya adik namanya si D. Nah, kamu silahkan nikahin adik saya, tapi adikmu saya nikahin, nggak pakai mas kawin. Namanya nikah barter tuh. Itu namanya sin ya, sin besar sighar. Itu haram nikah semacam itu. Jadi nikah kawin kontrak. Kalau kawin kontrak pernah terjadi di Bandung, saya baca udah lama banget tuh. Ada seorang dokter memeriksa pasien perempuan pakai jilbab rapi, kemudian kata dokter itu kepada si putri yang berjilbab rapi itu, udah kamu berhenti aja. Berhenti apa dok? Ya udah berhenti aja, nggak disebutin. Kamu kena penyakit gonorhu. Kena penyakit raja singa, kaget dia. Pakai jilbab disangkanya pelacur, rupanya suka kawin kontrak. Kawin kontrak itu sebulan, janji tanggal 1 bulan Januari, tanggal 1 Februari udah habis tuh. Udah bayar dengan bayaran umpamanya 50 juta. Kawin kontrak. Jadi kalau Anda kata punya anak, binnya bingung. Bingung, kawin kontrak ya. Kalau nikah siri mah nggak apa-apa. Atau kawin siri ya nggak apa-apa. Nikah mah harus rame-rame ya, disaksikan oleh banyak orang. Tapi kawin siri memang harus kawin siri, jangan kayak kucing. Ketika kawin rame, ketika lahiran mah diem aja dia mah. Beda kalau orang ya. Ketika kawin diem-diem, jika melahirkan teriak-teriak sakit aja. Nah jadi tolak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Untuk ketiga kali tidak boleh lagi tuh. Makanya hati-hati ngomong ya. Kadang-kadang tolak itu nggak pakai ucapan langsung saya cerai kamu, tapi dengan kata-kata sindiran ya. Kamu mulai ini saya pulangkan aja ke orang tua. Jadi kalau dipulangin tuh. Kalau nggak dipulangin sih enggak. Tapi saya pulangkan. Dalam artinya mau ditaruh di bapaknya saja, di keluarganya. Betul-betul dikembalikan, diterima lagi sama istrinya. Jadilah tuh. Ya. Kalau istri minta cerai ditulis 1000 kali, Mas saya minta cerai, Mas saya minta cerai, direkam malah, Mas saya minta cerai. Enggak ya. Enggak ada artinya maksudnya. Cuma untuk orang semacam ini, kata Allah, jangankan masuk surga, bau surga pun tidak akan dikasih. Kalau seorang istri minta cerai tanpa alasan ya, karena suaminya nafkahnya kurang gede, padahal suaminya ahli ibadah, soleh, minta cerai, Mas saya minta cerai karena kamu nggak bisa memberikan nafkah kepada saya seperti orang lain ya, yang pakai emas barerot, pakai cincin gede-gede, karena kamu nggak bisa, saya minta cerai. Nah istri semacam ini jangankan bau surga, jangankan mau masuk surga, baunya pun nggak bisa tuh. Oleh karena itu jangan sekali-kali seorang istri minta cerai kepada suami, kecuali suaminya tadi durhaka kepada Allah, atau suaminya selingkuh pakai will ya kan. Tapi kalau umpamanya nikah mah bukan selingkuh ya, ya kalau nikah lagi mah nggak selingkuh kan. Nggak bilang-bilang, nggak ada izin, harus ada izin ya. Nanti saya bikin undang-undangnya dalam hadis. Seorang suami kalau menikah lagi harus minta izin kepada istri. Ini nggak ada, hadisnya nggak ketemu. Insya Allah ya. Kan dalam surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Tapi ayat belakangnya kan dibaca juga kalau saya fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Alternatif lain satu saja kalau nggak bisa memberikan adil kepada istri-istri itu. Itu pun tadi menikah lagi pun karena ingin menegakkan hukum Allah. Kan gitu ya. Ada seorang perempuan yang mesti ditolong, kalau enggak bisa jatuh kekafiran. Tuh, ditolong oleh Ustaz Asep. Ditolong oleh Ustaz Asep. Ditolong. Cuma karena ditolong masa kan bukan mahram, kalau setiap saat ketemu kan jadi haram.
Nah, kata istri Ustaz Asep, udahlah daripada ini nikahin aja lah. Oh. Sayanya masuk surga. Tuh. Makanya gampang perempuan itu masuk surga, gampang pula masuk neraka. Izin ya, umpamanya begitu, gampang. Yang penting tadi ya. Ya, tapi insya Allah kalau suami soleh nggak begitu ya. Orang satu aja kata Ustaz Asep nggak keumpanan memberikan kebahagiaan kayak mereka nggak bisa, apalagi sampai 2 dan 3 ya. Insya Allah kalau orang misi enggak, orang misi itu enggak. Kata barangkali belum ya. Iya. Tapi enggak yang jelas. Buktinya di antara kita jamaah, itu paling berapa orang bisa yang bisa dihitung, yang bisa istrinya 2. Pertama Pak Ustadz Emon, yang kedua Pak Ustadz Dadang, yang ketiga Pak Ustadz Hasim. Ustadz Hasim, Ustadz Asep, Ustadz Muslim, Ustadz saya enggak. Tuh. Ya belum. Ya, insya Allah. Nah, jadi ini cerita, kita pending dulu sebentar, kita buka surat Al-Hajj. Jangan banyak-banyak. Nanti, jadi kesimpulannya wanita atau istri yang solihah itu yang taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, pasti taat kepada Rasul dan suaminya yang dikasihinya tuh ya. Nggak boleh seorang istri berbicara lebih keras dari suami, harus di bawah suami ngomongnya ya, lemah lembut. Sebutlah kalau umpamanya orang Jawa Mas, orang Padang Uda, orang Sunda Kang Mas tuh. Saya panggilnya Kang. Kang. Istri saya panggilnya Kang. AA, ya, lebih mesra lagi AA gitu ya. Jadi insya Allah ya, kalau sama-sama mengkaji Al-Quran, sama-sama kita kaji bareng-bareng, insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh masing-masingnya. Coba surat Al-Hajj surat 22 ayatnya 36. Sekarang para Kaharudin baca itu. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak minta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna, dan unta-unta itu ja'alnaha, kami jadikan, yaitu unta, lakum, untuk kamu, min sya'airillah, untuk syiar Allah. Unta ya. Jadi kalau di sini nggak ada unta, sapi atau kerbau. Kemudian fadhkuru ismallahi 'alaiha shawafa, ketika hendak disembelih itu sebut nama Allah ya. Ketika masih berdirinya
Karena unta itu di sebelahnya waktu masih sambil berdiri dari bawah dia masang aja. Saya sih nggak ngikut kemarin itu, ya. Jadi dibawa, dituntun, udah dari sini nih, resa aja gitu. Kalau kerbau kan harus susah, lehernya kan pendek kalau kerbau atau sapi. Kalau unta kan panjang. Baju pernah ikut kurban sono. Resa aja udah sambil berdiri. Setelah roboh, ya, fakulu minha. Ini yang berkorban boleh makan minha. Kalau mereka minhanya tuh diambilnya sepertiga, ya kita janganlah, sebagian aja lah, atau lebih sedikit nggak ada masalah, ya. Kalau sepertiga itu dalilnya Nggak ketemu kita. Ya kan untuk sa'ilillah. Kalau umpama kita ngambil sepertiga, kayak yang di sinetron ya, paha belakang, paha depan untuk kita. Untuk yang lain kapan? Jadi maksudnya sebagian itu sama dengan orang yang biasa dibagi. Ya kalau lebih sedikit, umpamanya kambing, kata si tukang yang korbannya, saya minta pahanya satu dari belakang untuk nyate anak-anak. Nggak ada sepertiga itu, nggak ada. Ya, sebagian aja. Ya kalau lebih sedikit nggak ada masalah lah. Namanya juga suruh berbuat baik kepada yang korban. Korban ke kita juga ada imbal balik. Nanti disuruh berbuat baik kepada mereka, ya. Kemudian kata selanjutnya, kemudian beri makan orang yang meminta dan orang yang tidak minta. Yang nggak minta itu maksudnya malu, menjaga diri, kasih. Yang minta kasih. Tuh. Jadi jangan dikasih. Nah, ada orang lain datang kepada kita, bagi dong dagingnya, kasih sebelum dapat seperti orang lain kasih. Udah, kan lari tuh. Barangkali ada orang yang ngidam kadang-kadang ya. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya, demikianlah kami tundukkan tuh unta-unta untuk kamu supaya kamu bersyukur. Jadi kemudian perintah kurbannya itu coba dibuka ayat di atasnya. Ayat 24-nya. Lakum walakum walikulli ummatin tuh ya. Coba baca yang lain. Dah. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ma razaqahum ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhsinin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Ya, jadi